situasi rush yang besar, order yang bertubi-tubi datang, nafsu dari business owner yang tidak terkendalikan, karyawan berada pada titik lelah tertinggi. Akibatnya, suatu saat karyawan memutuskan mundur. Kenapa? Sebagai manusia sudah tidak dihargai lagi. Seperti disuruh kerja Rodi. Rodi terus kerja. Kerja sedikit lagi. Nanggung. Mulai dari setengah jam, lemburnya sampai 3 jam, 4 jam. Akhirnya pada satu titik tertentu tingkatan overnya tinggi sekali. Mengenai stok bahan baku, kalau perusahaan-perusahaan terutama food and beverage, stok bahan baku ini jadi penting. Jangan sampai stok ini over atau limit. Kalau di perusahaan Jepang itu ada downtime ya. Downtime itu kan ada defect, overproduction, waste, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah inventory atau stok. Nah, sebenarnya stok itu tidak boleh over. Sebenarnya karena di dalam stok itu ada biaya. Nah, di sisi lain tidak boleh over, tapi ketika rush hour, sold out atau barang habis itu jadi problem, terutama di bisnis restoran ya. Kalau customer pesan menu tertentu dan ternyata stoknya kosong, ini kan customernya kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bincang-bincang malam ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, baik kita yang konsultan di Ziko maupun teman-teman pengusaha muslim lainnya, insya Allah. Baik, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, baik kita yang karyawan maupun para bisnismen. Nah, seperti yang disampaikan Mas Sulis tadi, di bulan Ramadan ini juga menjadi berkah yang besar bagi seluruh pengusaha, baik makanan, konveksi, dan lain sebagainya. Kita bicara kalau makanan. Kalau kita bicara makanan, sebenarnya erat kaitannya dengan kualitas. Di sini yang saya singgung adalah kualitas layanan. Kalau bicara layanan, berarti kita bicara people. Bagaimana kita mempersiapkan people kita, SDM kita dalam menjalankan layanan bagi customer. Kualitas layanan ini sangat erat kaitannya dengan image. Beberapa isinya, ini mengenai, kita lihat nanti dampak buruk, ciri-ciri people management bila belum siap, kemudian strategi efektifnya bagaimana, pelatihan, sistem imbalan, optimalisasi, dan manajemen komunikasi. Baik, kalau kita bicara Ramadan Rush, beberapa kasus umum yang sering terjadi adalah yang pertama, penurunan produktivitas. Kenapa? Banyak karyawan merasa kelelahan akibat kekacauan jam kerja. Kenapa jam kerja bisa kacau? Karena tidak ada perencanaan, serba kaget, melihat order datang bertubi-tubi dan kita seakan-akan seperti lupa dunia, gelap mata, ingin semua order ada di tangan kita, sehingga tanpa kita sadari kita juga pekerja yang lupa dengan situasi tersebut, seperti menzolimi tenaga kerjanya, suruh bekerja terus, semata-mata untuk mendapatkan order yang datang. Pada akhirnya karyawan berada pada satu titik tertentu, kelelahan, kacau jam kerja, jam istirahat, jam sholat. Nah, sehingga ini kasus yang umum terjadi, salah satunya penurunan produktivitas tenaga kerja. Kasus yang kedua, kesenjangan komunikasi, kurangnya koordinasi dan komunikasi dari manajemen dan karyawan, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Karyawan yang tidak berpuasa merasa beban kerja lebih berat. Ini juga menjadi hal-hal umum yang sering terjadi di tempat kerja di saat Ramadan Rush. Kembali lagi, nafsu ingin mendapatkan orderan yang besar itu, yang datang bertubi-tubi, sehingga perkara komunikasi itu seperti diabaikan. Manajemen atau business owner berharap karyawan mengerti sendiri situasinya. Karyawan sebagai pekerja berharap diberi komunikasi, dibicarakan situasinya bagaimana. Nah, sehingga terjadi ada gap komunikasi ini. Belum lagi apabila di tempat kerja ada karyawan muslim, ada yang non-muslim. Yang non-muslim merasa beban kerjanya lebih berat daripada yang muslim. Hal-hal ini menjadi cikal bakal problem yang muncul di tempat kerja.
Kasus umum yang lain adalah keterlambatan pengiriman. Pesanan menumpuk, kurangnya tenaga kerja, atau manajemen stok yang buruk. Ini juga bagian dari kurangnya perencanaan. Apalagi kalau seorang pengusaha ini sebagai pemain baru, bertemu momen Ramadan Rush, kaget luar biasa dibanding pemain-pemain yang sudah lebih established. Kembali lagi, kalau bicara Ramadan Rush, godaan itu sangat besar. Order bertubi-tubi, pesanan menumpuk, tidak adanya planning, semua mau disambar, tenaga kerja ngepas, stoknya buruk. Akhirnya, salah satu akibatnya yang muncul adalah keterlambatan pengiriman. Nah, kalau hal ini yang terjadi, seringnya tenaga kerja jadi kambing hitam, disalahin. Kenapa tidak memprioritaskan kirim barang ini? Kenapa tidak memprioritaskan kirim barang si B, si C, dan lain sebagainya. Jadi ini rentetan sebenarnya. Penurunan produktivitas, kesenjangan komunikasi, keterlambatan pengiriman. Satu lagi adalah kesalahan pelayanan. Sama, lebih kurang seperti penurunan produktivitas, karyawan kelelahan, kurang terlatih menyebabkan kesalahan dalam pelayanan pelanggan. Karyawannya kurang terlatih, ditambah jam kerja tinggi, muncul kelelahan yang tidak diinginkan. Akibatnya, kesalahan dalam pelayanan pelanggan, salah SOP, salah prioritas, dan lain sebagainya. 4 hal ini adalah kasus yang umum terjadi saat Ramadan Rush. Dari 4 ini kita bisa lihat faktor utama penyebabnya adalah dari sisi people, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja. Namun, kalau kita posisikan diri kita sebagai pengusaha, ini adalah kesalahan terbesar si pengusaha sendiri. Akibat perencanaan, akibat gelap mata, melihat order yang bertubi-tubi, akibat nafsu yang nggak bisa dikendalikan. Pada akhirnya, kita menzolimi tim kerja kita sendiri. Stres. Beban kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini, kalau kita bicara kepuasan, itu relatif bagi tenaga kerja. Ada kepuasan yang tangible, nyata, maupun intangible. Ada yang kepuasan yang berwujud cash maupun non-cash. Pada suatu situasi tertentu, seorang karyawan dengan beban kerja yang tinggi, jam kerja yang tinggi, gaji besar, tetap akan mengalami proses di mana dirinya menjadi stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental. Nah, ini dampak buruk dari situasi penanganan people yang tidak baik dan benar. Yang kedua, penurunan produktivitas. Seperti yang tadi saya katakan. Karyawan terbebani dan kelelahan cenderung bekerja kurang efisien. Penurunan kualitas pelayanan dan memberi hasil yang tidak optimal. Karyawannya merasa lelah. Mau berhenti nggak bisa. Tidak berani. Minta izin istirahat tidak berani. Karena lagi jam kerja. Tetapi di satu sisi badannya sudah sangat lelah. Akhirnya terjadi misoperation. Beberapa proses kerja bisa dikatakan tidak sesuai SOP. Dampaknya kepada kualitas. Pelayanan yang seharusnya ada prioritas-prioritas ini menjadi kacau balau. Sehingga memberi hasil yang tidak optimal. Ini dampak buruk bagi karyawan. Yang ketiga, tingkat turnover tinggi. Ini menjadi sebab akibat situasi rush yang besar, order yang bertubi-tubi datang, nafsu dari business owner yang tidak terkendalikan, karyawan berada pada titik lelah tertinggi. Akibatnya, suatu saat karyawan memutuskan mundur. Kenapa? Sebagai manusia sudah tidak dihargai lagi. Seperti disuruh kerja Rodi terus kerja, sedikit lagi, nanggung, tolong diselesaikan. Mulai dari setengah jam,
lemburnya sampai 3 jam, 4 jam. Akhirnya pada satu titik tertentu tingkatan overnya tinggi sekali. Karyawannya keluar, nggak peduli lagi. Gaji dipotong, gaji nggak dibayar penuh, nggak dapat uang makan. Itu relatif. Dan itu normal sebagai seorang human, sebagai seorang manusia. Ada tingkat tertentu sudah melewati batas toleransi. Tidak bisa ditolerir lagi situasi yang dia hadapin. Maka dia harus keluar, harus mengambil sikap untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, inilah dampak buruk bagi karyawan. Ciri-ciri people management yang belum siap. Yang pertama, kelihatan kurangnya perencanaan. Tidak adanya rencana matang menghadapi lonjakan permintaan dan kebutuhan karyawan. Ini misalnya bulan 12, sudah tahu Ramadan akan masuk 2025. Bulan Maret, April, mulai dari puasa dan Ramadan. Kalau ingin mendapatkan cuan, mendapatkan peningkatan omset, seharusnya business owner sudah buat perencanaan. Karena Ramadan Rush identik meningkatnya permintaan. Apapun, bukan apapun, terutama untuk bisnis makanan dan konveksi. Sehingga kalau kita bisnis owner dari bisnis makanan ataupun bisnis konveksi, kita ingin mendapat order yang lebih besar waktu Ramadan Rush, seharusnya kita buat perencanaan matang. Banyak permintaan harus dipenuhi, maka kita perlu tambah tenaga kerja. Nah, masalahnya banyak juga pemain bisnis owner yang lalai. Sibuk sana, sibuk sini, waktu berjalan terus, Desember, Januari masuk bulan puasa. Kemudian seperti terkaget-kaget. Begitu permintaan datang 1, 2, 10, 20, 100, 200, dan seterusnya. Nah, inilah contoh ciri-ciri people management yang belum siap. Kurangnya perencanaan. Berikutnya, koordinasi yang lemah. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar tim menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Ini ciri-ciri ini terjadi karena masing-masing berjalan dengan alam pikirannya sendiri. Sebagai business owner berharap karyawannya mengerti sendiri situasi yang sedang dihadapi. Si karyawan berharap nanti akan dibicarakan oleh atasan, oleh manajemen, oleh business owner. Waktu berjalan terus, gap komunikasi semakin membesar. Akhirnya menyebabkan terjadi kesalahpahaman, konflik, saling menyalahkan. Bila terjadi pengiriman terlambat, kualitas tidak sesuai harapan, ataupun ada penyimpangan-penyimpangan yang lain, saling menyalahkan. Ini contoh ciri-ciri suatu usaha yang belum siap dari sisi penanganan people ya. Yang berikutnya, pengawasan yang longgar. Ketidakmampuan manajemen memantau kinerja karyawan, kesejahteraan karyawan, dan kualitas layanan dan produk. Ini terjadi bila business owner, bila manajemen lebih banyak melihat keluar daripada ke dalam. Apa yang dilihat di luar? Order yang datang bertubi-tubi. Gelap mata, nafsu ingin megang seluruh order yang ada. Sehingga lupa melihat kesiapan tim di dalam. Lupa melihat tim di dalam ini baik-baik saja atau sudah kurang baik. Lupa melihat barang yang dihasilkan
kualitasnya sesuai atau tidak. Ketiga hal inilah menunjukkan lemahnya business owner dari sisi mempersiapkan tenaga kerja. Jadi bisa dilihat yang pertama adalah planning, kemudian koordinasi, kemudian monitoring. Nggak bisa jalan apa adanya. Harus direncanakan, harus dijadwalkan, dan harus dilakukan. Tidak bisa berjalan alami. Apalagi ada kelemahan dari sisi komunikasi, business owner, dari sisi manajemen. Ini tiga inilah yang menunjukkan ciri-ciri business owner belum siap dari sisi people management. Nah, sekarang kita bicara strategi efektif. Bagaimana strategi efektif persiapan untuk people management? Yang pertama, buatlah perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang maksudnya rencana detail menghadapi Ramadan Rush, estimasi permintaan, kebutuhan karyawan, dan masalah strategi manajemen waktunya. Ini kalau kita betul-betul mau mendapatkan pertumbuhan omset saat Ramadan Rush, maka kita sudah buat persiapan yang matang jauh hari sebelumnya. Seperti kata Mas Sulis tadi. 1 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, sudah buat perencanaan supaya tidak kaget-kaget apabila ada saat Ramadan Rush terjadi lonjakan permintaan. Lonjakan permintaan itu sah-sah saja datang. Masalahnya adalah siap atau tidak kita. Nah, kesiapan kita sangat tergantung dari perencanaan yang kita buat. Kita buat rencana stok, kita buat rencana space, tapi kalau kita lupa perencanaan mengenai karyawan, kebutuhan karyawan, berarti tidak optimal juga persiapannya kita. Bisa jadi order lepas lagi, nggak bisa tertangani. Ini salah. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Yang berikutnya, peningkatan koordinasi. Kita perlu meningkatkan komunikasi antar tim dan memperkuat sistem koordinasi untuk memastikan semua orang bekerja secara efisien dan sinergi. Jadi, kita selaku business owner ataupun kita manajemen ataupun kita leader, kita harus memastikan koordinasi itu dapat berjalan dan dapat ditingkatkan. Nggak bisa dilepas, maka akan liar. Masing-masing akan jalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau suatu usaha yang sudah memiliki beberapa fungsi kerja, ada fungsi marketing, fungsi produksi. Ini harus sinergi antar fungsi ini. Harus kuat koordinasi komunikasinya. Supaya apa? Supaya eksekusinya bisa excellent. Nggak bisa sendiri-sendiri. Oh, itu urusan sales. Oh, ini urusan marketing. Nggak bisa. Harus selalu ada koordinasi secara periodik. Apa yang dikoordinasikan? Baik kebutuhan kerja ataupun progres kerja. Yang berikutnya, perlunya pengawasan yang efektif. Gunakan sistem pengawasan dan pelacakan untuk memantau kinerja karyawan dan menjaga kualitas layanan dan produk. Bagi bisnis yang sudah mungkin relatif settle, pengawasan efektif banyak cara. Mulai dari implementasi aplikasi-aplikasi yang serba digital. Namun, selain itu, pengawasan yang paling efektif adalah kita selaku manajemen, kita selaku business owner, perlu turun ke bawah. Itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa mengandalkan pengamatan visual.
kita juga bisa mengandalkan pengamatan yang sifatnya mendengar langsung keluhan feedback dari karyawan kita di lapangan tanpa melupakan laporan-laporan yang masuk berbasis data. Nah, 3 hal ini adalah strategi efektif bagi kita mengelola people menghadapi Ramadan Rush. Saya ulangi lagi, buat perencanaan yang matang jauh hari sebelumnya sesuai dengan kesibukan dan kekuatannya kita. Kalau perlu 3 bulan, 4 bulan sebelumnya, rencana menghadapi Ramadan Rush itu sudah selesai kita lakukan. Skenario-skenario itu sudah terbangun. Baik skenario mengenai pengadaan material, bahan baku, skenario mengenai proses kerja, bagaimana kekurangan tenaga kerja, kurang 5, kurang 10, kurang 50, bagaimana kita bisa mengadakan segera dalam waktu yang singkat, kemudian bagaimana delivery produk kita, transportasinya, hingga sampai ke masyarakat, hingga sampai kepada customer. Untuk itulah kita perlu mawas diri. Perencanaan yang matang ini mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Bila kita ingin mendapat kesempatan saat Ramadan Rush untuk bisa meraih pertumbuhan. Perencanaan diikuti dengan peningkatan koordinasi, dan yang terakhir ditutup dengan pengawasan yang efektif. Jadi, kalau kita bicara people, kita tidak bisa lepaskan, maka itu akan liar. Kita harus lead, kita harus pimpin. Apa yang dipimpin? Baik penanganan people-nya, proses kerjanya, maupun evaluasinya. Hal yang lain, kita bicara pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Bagaimana kita ketahui saat Ramadan Rush terjadi lonjakan permintaan, maka dari sisi internal juga akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dengan waktu yang sangat singkat, bisa saja yang hadir adalah yang terlatih maupun tidak terlatih. Oleh karena itu, kita harus maksimalkan waktu untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, kita perlu melakukan evaluasi keterampilan karyawan. Jadi karyawan kita yang ada ini, kita perlu evaluasi, kita perlu petakan kekuatan dari karyawannya kita. Bila perlu, kita buat standar. Misalnya standar kecepatan, standar yang lain. Nah, dengan adanya standar tersebut, kita akan melihat peta keterampilan karyawan kita. Apakah overqualified, atau underqualified, atau sudah fit. Ini perlu kita lakukan. Percuma karyawan kita banyak, kita memenuhi perencanaan kita akan tambah 100 orang, tapi ternyata dari 100 orang, 70% itu keterampilannya di bawah rata-rata. Wah, itu musibah. Oleh karena itu, akibat kita punya perencanaan 3-4 bulan sebelum Ramadan, maka diharapkan kita punya waktu juga untuk melakukan pelatihan, pemberdayaan karyawan sesuai dengan standar yang kita buat. Makanya kita perlu melakukan evaluasi keterampilan karyawannya kita. Yang berikutnya, setelah kita evaluasi, kita lihat gap-nya di mana, maka kita perlu melakukan pelatihan yang sifatnya praktis, yang relevan dengan kebutuhan saat Ramadan Rush, seperti masalah teknik pelayanan pelanggan, manajemen waktu, pengendalian kualitas, maupun masalah kebersihan. Dan yang terakhir, pengembangan tim. Kita perlu
ciptakan suasana di mana antar tim itu bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, sehingga terbangun situasi untuk saling sharing pengetahuan dan pengalaman antar tim. Ini sangat berharga sekali. Ciptakan kebebasan antar tim untuk saling sharing, saling diskusi. Nah, jadi antara jeda waktu menuju Ramadan Rush, kita maksimalkan untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Berikutnya, yang perlu kita perhatikan sistem imbalan dan insentif. Yang pertama, target yang jelas. Kita harus ciptakan fairness. Tetapkan target kinerja yang jelas, realistis, terukur. Jadi, kalau kamu bisa capai target sekian, kamu dapat insentif. Kalau kamu bisa minimalkan komplain, kamu dapat insentif. Yang berikutnya, kita perlu pikirkan bentuk hadiahnya bagaimana. Harus yang menarik bagi karyawan yang mencapai target atau kinerjanya luar biasa. Supaya setiap karyawan kita berlomba-lomba untuk terus berusaha menunjukkan prestasi yang luar biasa. Yang berikutnya, kita juga perlu memberikan apresiasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, contohnya apa? Kita puas suatu saat atas tim kita, maka kita temui yang bersangkutan, kita cukup memberi salaman. Terima kasih sudah bantu saya. Hari ini kita luar biasa. Pengunjung kita, customer kita, pembeli kita, puas semua dan layanan Anda. Nah, ucapan terima kasih dengan saling berjabat tangan, itu luar biasa memberi manfaat, memberi arti bagi karyawan kita. Ini juga yang kadang-kadang sering dilupakan oleh pengusaha. Ini adalah 3 bentuk sistem imbalan dan insentif yang perlu kita pikirkan bagi karyawan kita sebagai bagian persiapan menghadapi Ramadan Rush. Yang terakhir, komunikasi yang baik. Komunikasi perlu transparan. Ceritakan semua rencana kita dalam rangka menuju Ramadan Rush. Apa, bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ciptakan semuanya. Kemudian buat saluran komunikasi terbuka. Sediakan forum-forum di mana sering ada tanya jawab dari karyawan kita untuk bisa menambah wawasannya, pengetahuan karyawan kita terhadap pekerjaan, terhadap cara pelayanan dan kualitas. Berikutnya, jangan lupa komunikasi yang berkelanjutan. Jadi jangan setelah Ramadan Rush sudah selesai. Habis itu udah nggak ada komunikasi. Jangan. Kita terus perlu melakukan komunikasi yang berkelanjutan kepada karyawan-karyawan. Karena untuk menjaga motivasi. Setelah Ramadan Rush, kita kemudian akan menemui event Idul Adha, di mana juga ada kesempatan bagi para pengusaha untuk mendapatkan pertumbuhan bisnis. 1, 2, 3 inilah salah satu mengenai manajemen komunikasi yang baik. Yang sayangnya kadang-kadang sering luput dari perhatian pengusaha-pengusaha untuk dilakukan. Yang terakhir, kita perlu melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ramadan Rush selesai, kita perlu lakukan evaluasi kinerja tim, bagaimana perjalanan selama Ramadan. Kita perlu menyampaikan umpan balik, baik komplain dari pelanggan maupun komplain dari kita sendiri selaku owner, selaku manajemen. Yang ketiga, kita beri solusi perbaikan. Sebaiknya hal ini begini, sebaiknya pelayanannya begini, sebaiknya kita eksekusi ini berdasarkan prioritas dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memberikan solusi. Percuma ngasih umpan balik, tapi kalau tidak memberikan solusi. Nah, ini adalah satu rangkaian. Step 1, step 2, step 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ziada Consulting yang mengundang saya untuk sharing mengenai berkah Ramadan ya, karena beberapa bulan ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, ini kemarin saya di briefing sama tim Ziada untuk menyampaikan dari sisi operasional manajemennya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ketika saya dapat rundown, Ramadan Rush ini merupakan kata-kata yang apa ya, baru bagi saya sih. Nah, coba saya bedah apa sih Ramadan Rush itu. Oh, ternyata sesuatu kesibukan ya, atau kondisi di mana satu bisnis itu mengalami tingkat kehektikan yang tinggi. Nah, ternyata memang ada korelasinya ya. Saya cari-cari di materi, ternyata perputaran uang selama Lebaran itu luar biasa ya. Tahun 2024 aja itu sampai 197 triliun perputaran uang selama medio puasa dan Lebaran. Nah, kemudian pertumbuhan konsumsi menurut selama periode Lebaran itu lebih banyak memang seperti yang disampaikan Pak Irsad tadi ya, makanan dan minuman itu banyak sekali ini ya, peningkatannya ya, pertumbuhannya. Kemudian restoran, perlengkapan pakaian, alas kaki itu kalau kita lihat pertumbuhannya di 2003 saja itu luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Ramadan ini punya ini ya, magnet tersendiri terutama bagi kalangan pengusaha. Sebenarnya apa sih contoh-contoh kasus yang dihadapi ketika momen Ramadan? Ini saya coba ambil dari pengalaman saya di bisnis food and beverage, di restoran, mungkin sedikit banyak ada kesamaan dengan bisnis yang lain. Yang pertama adalah mengenai stok bahan baku. Jadi kalau perusahaan-perusahaan terutama food and beverage, stok bahan baku ini jadi penting. Sama halnya yang disampaikan Pak Irsa tadi ya. Jadi jangan sampai stok ini over atau limit ya. Karena kalau di perusahaan Jepang itu ada downtime ya. Downtime itu kan ada defect, overproduction, waste, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah inventory atau stok. Nah, sebenarnya stok itu tidak boleh over sebenarnya, karena di dalam stok itu ada biaya. Nah, di sisi lain tidak boleh over, tapi ketika rush hour, sold out atau barang habis itu jadi apa ya? Jadi problem ya, jadi problem terutama di bisnis restoran ya. Kalau customer pesan menu tertentu dan ternyata stoknya kosong, ini kan customernya kecewa. Nah, itu kenapa kalau stok atau bahan baku ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, ini salah satu contoh kejadian-kejadian ketika Ramadan. Nah, stok bahan baku ini solusinya seperti apa? Ya, bisa dilakukan dengan forecast ya. Forecast dengan peningkatan persentase buffer stoknya. Jadi yang awalnya buffer stok ini mungkin dilebihin 10%. Nah, ketika masa-masa Ramadan atau masa-masa yang lagi rame itu bisa ditingkatkan buffer stoknya. Nah, hal ini juga nanti berdampak ke kapasitas penyimpanan nanti, ke fasilitasnya. Jadi sebenarnya kita butuh space seberapa sih untuk penyimpanan. Nah, kalau misalnya restoran ini keterbatasan tempat untuk penyimpanan, biasanya dimainin lewat frekuensi pengiriman. Jadi yang awalnya pengirimannya mungkin seminggu 3 kali, ini bisa mungkin setiap hari bisa jadi untuk mensiasati kehabisan stok atau bahan baku. Oke, yang kedua mengenai layanan. Nah, layanan ini karena di masa-masa Ramadan itu kan penumpukan customer itu di jam yang sudah pasti. Ya, terutama di resto ya. Saat berbuka puasa itulah rush-nya restoran. Nah, karena terjadi penumpukan customer di waktu yang sama, ini bisa berdampak pada turunnya kualitas layanan. Contohnya misalnya waktu tunggu lama, terus kemudian antrian yang panjang, misalnya. Belum lagi kalau misalnya adanya sistem booking ya atau reservasi, ini juga rentan ya, rentan misalnya sudah reservasi, sudah DP, ternyata nggak datang-datang, meja dipakai sama customer lain. Nah, ini juga dampaknya
luar biasa ya. Artinya kita juga bisa dapat komplain bahkan dari kedua belah pihak customer yang kita layani tadi gitu. Nah, salah satu solusinya adalah memberikan pembekalan ya kepada karyawan kita bagaimana cara mengatur antrian, mengatur waktu tunggu, berkomunikasi dengan customer, terus kemudian peningkatan komunikasi dan koordinasi seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya itu juga sama, sangat mutlak diperlukan dalam peningkatan layanan di suatu restoran. Berikutnya adalah kebersihan. Nah, ini sama halnya dengan yang di layanan karena penumpukan terjadi di waktu yang sama, rush-nya di jam yang sama, rentang waktunya cukup singkat ya, mungkin dari jam setengah 5 sampai mungkin sekitar jam 8 mungkin ya rush hour-nya itu. Nah itu sangat rentan mengenai masalah kebersihan. Nah itu areanya menjadi kotor ya, terutama area servis ya, seperti kamar mandi atau toilet. Kemudian musola, ya musola. Restoran-restoran yang punya musola itu menjadi pilihan ya bagi customer karena ya mereka nggak kesulitan untuk mencari tempat sholat ketika jam sholat itu datang ya atau maghrib datang ya dia sholat di tempat itu ya nggak makan waktu lama. Nah sehingga area ini juga jadi rentan akan kotor ya. Problem higienitas, kemudian sanitasi itu juga sering terjadi ketika event-event atau rush hour ya. Nah, salah satu langkah yang perlu diambil ya artinya perlu adanya penunjukan PIC untuk cleaning ya. Ya, kalau di tempat kami sebelumnya ya satu orang yang memang khusus untuk ngurusin cleaning udah nggak boleh kemana-mana. Jadi udah satu orang itu cleaning, kamu semua permasalahan cleaning itu ada di PIC ini. Ketersediaan tisu toilet untuk membersihkan toilet, merapikan musola dan lain-lain. Kemudian pembersihan secara berkala. Pembersihan secara berkala ini artinya dalam kondisi yang sangat rush itu kita nggak bisa lagi membersihkan di frekuensi yang umum ya. Frekuensi yang biasa kita lakukan itu nggak bisa. Jadi harus lebih sering untuk pembersihannya atau cleaningnya. Kemudian sama seperti yang penjelasan sebelumnya, tekanan bagi karyawan dan turnover ya. Tekanan ini lebih banyak dari segala sisi ya. Kalau karyawannya dari customer itu ada pressure juga, kemudian dari atasan itu juga ada pressure juga, kemudian belum lagi dari business owner ya, itu juga ada pressure juga. Belum lagi kalau misalnya ada restoran yang memang tetap buka walaupun Idul Fitri. Nah ini ya, kayak beberapa restoran memang ada yang sengaja memang buka walaupun masa Idul Fitri. Nah ini dari sisi karyawan ada tekanan ya karena kan momen berkumpul dengan keluarga, kemudian waktunya untuk bersilaturahmi tapi kok tidak bisa. Nah ini muncul pressure di situ. Sehingga beberapa perusahaan terutama resto tingkat resign-nya itu tinggi setelah hari raya. Tingkat resign-nya tinggi itu setelah hari raya. Kenapa? Ya karena rush hour-nya di hari raya, Ramadan dan hari raya itu dan hadiahnya atau kayak aku sudah melakukan pekerjaan yang berat, hadiahnya ya THR itu. Jadi setelah dapat THR biasanya beberapa karyawan atau resto itu kehilangan banyak karyawan. Ya, kehilangan banyak karyawan. Makanya musimnya rekrutmen bagi restoran itu biasanya setelah hari raya. Mungkin Bapak Ibu yang mengamati setelah hari raya biasanya banyak nih, terutama untuk level kru ya. Itu mulai rekrut lagi. Karena apa ya? Karena banyaknya karyawan yang resign ya setelah proses atau Ramadan Rush itu. Karena apa ya? Overload, kemudian kelelahan tadi sama. Nah, yang biasanya dilakukan adalah pembagian kerja seperti yang
item kebersihan tadi ya. Kemudian penambahan tim. Nah, penambahan tim ini kalau pengalaman di tempat kami biasanya menggunakan tenaga casual ya namanya. Tenaga casual ini yang memang tidak di-hire untuk full bekerja dalam waktu tertentu ya, enggak. Jadi dia memang bukan tenaga ahli. Misalnya kita meng-hire casual itu untuk tenaga kebersihan misalnya atau steward itu kayak bagian untuk yang mencuci piring misalnya. Nah itu boleh kita hire sebagai casual. Tapi kalau untuk pekerjaan utama itu tidak boleh karena terkait dengan kualitas produk dan layanan. Nah itu bisa dilakukan penambahan tim untuk membagi beban kerja. Kemudian terkait juga dengan keuangan ya di Ramadan Ras ini karena hektik. Ya, ini banyak terjadi kesalahan payment ya, kesalahan administrasi keuangan ini muncul. Belum lagi banyaknya masalah kriminal ya terkait keuangan ya. Beberapa modus penipuan itu justru terjadi saat Ramadan Ras. Ya, saat Ramadan Ras itu sering terjadi. Contohnya misalnya pencurian ya, pencurian yang dilakukan dengan cara hipnotis. Nah, itu seringkali kita alami ya. Kemudian pencurian payment bodong atau pembelian yang bodong. Misalnya dia pesan, misalnya ya, ada sejumlah sekian, dia bayar via transfer, ditunjukin ternyata dilebihkan misalnya ya. Dilebihkan, nah lebihan itu minta dibayar tunai, ternyata uang itu belum masuk. Nah modus-modus seperti itu banyak terjadi saat Ramadan Ras. Kenapa? Karena kasir sudah hektik dengan proses pembayaran yang terjadi di outlet atau di resto, sehingga kejadian-kejadian semacam ini bisa dilakukan karena konsentrasi kasir ini terpecah. Nah, itu sering terjadi. Kemudian caranya untuk mensiasatinya seperti apa ya? Biasanya kalau di tempat kami itu untuk uang kejadian-kejadian yang sebelumnya itu dicari tahu penyebabnya, kemudian coba kita selesaikan. Nah, beberapa kasus kemarin itu soal tukar uang untuk uang kembalian ya, untuk uang kembalian itu kita juga pernah kejadian dan banyak juga kehilangan uangnya. Ternyata permasalahannya, ternyata kita nggak siapin uang kecil nih saat Ramadan atau Lebaran ya. Nah, itu akhirnya kita siapkan. Kemudian penggunaan sistem POS yang terintegrasi itu juga bisa menjadi solusi dan pemeriksaan keuangan lebih intens, terutama saat Lebaran ya. Ya. Kalau boleh sharing tadi yang soal peningkatan penjualan saat puasa dan Lebaran itu benar seperti yang dikatakan Pak Sulis itu ya mungkin bisa terjadi peningkatan 100% ya penjualan saat Ramadan dan Lebaran ya. Apalagi kalau puasanya itu full dalam 1 bulan. Jadi mulainya puasa di awal bulan dengan mulainya puasa di tengah dan akhir itu juga berdampak. Kalau misalnya awal puasa itu di awal bulan itu full 1 bulan kan mengalami puasa ya. Nah itu nanti lebih lagi nih peningkatan permintaannya ya dari customer gitu kira-kira. Nah dampaknya apa sih? Dampak jangka pendeknya apa? Kehilangan pendapatan. Kalau Ramadan Ras ini tidak dikelola dengan baik, ya dampak jangka pendeknya hilang pendapatannya. Bisa jadi karena pesanannya dibatalkan, atau layanan lama, atau karena stoknya habis. Nah, ini bisa kehilangan revenue. Kemudian pelanggan juga bisa memilih kompetitor yang lebih siap untuk melayani. Ulasan dan reputasi negatif. Nah, di zaman yang serba digital, customer itu bisa dengan leluasa untuk memberikan ulasan atau review terhadap produk atau layanan yang mereka terima.
Nah, dengan adanya ketidaksiapan atau kasus-kasus yang saya sampaikan di awal itu akan meningkatkan keluhan di media sosial. Bisa juga rating bisnisnya juga turun. Kemudian penurunan kualitas layanan ya. Pelanggan itu tidak puas karena waktu tunggunya lama. Kemudian staf yang kelelahan juga memberikan layanan yang buruk ya. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan Pak Irsa tadi, ketidakpuasan staf itu karena stres, sehingga tekanan kerja itu tanpa dukungan yang memadai, baik dari atasan maupun dari manajemen. Akhirnya peningkatan absensi atau resign mendadak selama rush momen. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan bagi manajemen ya, terutama manajemen resto ketika rush momen atau Ramadan rush itu banyak yang resign. Tapi business owner harapan saya tidak mengambil langkah-langkah yang salah ya dalam menyikapi kondisi ini. Jadi ada beberapa business owner itu yang justru mengatasi masalahnya dengan misalnya ya menahan THR-nya misalnya atau menahan sebagian gajinya. Menurut saya itu langkah yang tidak bijak ya, langkah yang tidak pas, sehingga bukan malah menyelesaikan permasalahan, tapi justru nanti membuat masalah-masalah baru. Nah, masalah operasional juga terkena dampaknya ya. Jadi antrean panjang, terus kekacauan di layanan, kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan stok juga merupakan dampak jangka pendek ketika Ramadan ini tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau dampak jangka panjangnya itu yang jelas adalah hilangnya loyalitas pelanggan. Nah, ada stigma yang muncul ketika kejadian itu berulang ya, dari Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini, sehingga loyalitas pelanggan itu bisa hilang ya. Karena experience atau pengalaman pelanggan yang didapat saat berkunjung atau menggunakan produk atau layanan kita. Bisa jadi juga kerusakan reputasi merek. Jadi memang rush momennya sangat sangat hektik, tapi tidak ditangani dengan baik. Nah, itu jadinya akan berdampak pada brand yang dibawa ya. Ya artinya tidak mampu mengelola bisnis. Ini juga dampaknya luar biasa. Kemudian kerugian finansial ya, itu jelas dari dampak jangka pendek sampai kemudian bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan atau memanfaatkan momen Ramadan dan Lebaran itu, sehingga kita bisa mendapatkan kerugian secara finansial. Turnover karyawan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini luar biasa dampaknya. Turnover karyawan terutama setelah masa-masa hektik ya di Ramadan dan Lebaran. Nah, kehilangan kesempatan ekspansi ini juga dampak dari kerugian finansial sebenarnya. Jadi karena kita tidak dapat memanfaatkan momen, kehilangan revenue, sehingga revenue itu yang harusnya kita dapatkan dan digunakan untuk ekspansi, sehingga tidak bisa kita lakukan. Terus efek domino pada permasalahan operasional juga, ini dampak jangka panjangnya. Nah, bagaimana caranya untuk mitigasi dampaknya ini saya bagi dua, dampak untuk mitigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah cepat menanggapi keluhan pelanggan dan memberikan solusi. Ini sifatnya korektif ya, Bapak Ibu. Jadi ketika Ramadan rush, kondisi rame, keluhan pelanggan itu segera ditanggapi ya. Jadi kalau di bisnis resto atau hotel ada beberapa teknik ya dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, salah satunya itu ada metode LAS ya. LAS ya, listen, apologize, satisfying, kemudian thank you. Nah, metode-metode ini harus diberikan training kepada karyawan sehingga keluhan pelanggan ini nggak sampai ke
media sosial atau nggak sampai ke publik ya, sehingga dapat memberikan dampak negatif yang lain bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi tambahan kepada staff. Ini sama seperti yang dibahas Pak Irsad di materi sebelumnya, memberikan kompensasi ya kepada staff seperti bonus lembur atau penghargaan atau apapun yang bisa meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan SOP operasional yang lebih baik untuk masa rush-nya ya, masa yang ramai. Nah, kalau tadi Pak Irsad bilang perencanaannya harus matang, itu betul. Jadi kalau di beberapa resto itu, misalnya sekarang ya, tahun 2025 ini, puasa kan jatuh di bulan Maret awal. Maret awal itu paling tidak minimal ya, itu Desember itu sudah mulai. Paling tidak itu Desember itu sudah mulai untuk persiapan ya, mulai dari persiapan stok, kemudian teknis ya, misalnya teknis itu sekarang seating kita berapa, kemudian kita mau nambah seating berapa, kemudian putaran per meja itu berapa, itu kan ada ya, kalau di resto tuh ada cycle per meja tuh ada, jadi satu meja tuh dipakai berapa menit ya untuk sekali makan dan berapa orang, itu ada cycle-nya. Nah, cycle-nya inilah yang nanti bisa disimulasikan ya ketika waktu rush-nya, sehingga kita bisa mengoptimalkan seating yang ada, kapasitas yang ada itu bisa optimal. Nah, pengembangan SOP operasional yang lebih baik untuk masa ramai ini juga perlu disiapkan supaya hal-hal yang disebutkan di awal tadi tidak terjadi. Kemudian investasi pada teknologi, nah ini juga penting ya. Contoh misalnya ya, kalau kita memang sebuah bisnis yang tidak terlalu menekankan pada servis ya. Misalnya resto tapi bukan fine dining ya. Kalau fine dining kan benar-benar dilayani. Kita bukan fine dining nih, mungkin lebih ke dilayani tapi nggak terlalu dilayani banget. Nah, kita bisa investasi pada teknologi dengan memberikan paging ya, misalnya untuk customer itu bisa mengambil pesanannya sendiri. Itu salah satu contohnya, sehingga kita bisa memotong proses ya, dan tim kita itu bisa lebih fokus di area-area yang memang lebih penting. Itu kalau kita memang restonya bukan fine dining. Tapi kalau restonya itu adalah fine dining, mau nggak mau service itu nomor satu. Gitu. Selain itu, investasi pada teknologi juga bisa diwujudkan dalam bentuk point of sale yang terintegrasi dengan stok ya. Karena kalau sekarang itu forecast, kalau yang POS-nya sudah canggih ya, forecast mengenai stok itu bisa didapatkan dari POS ya, dari data di POS. Bahkan ada point of sale itu yang sudah langsung membuatkan PO ya, ketika stok menipis di buffer tertentu, maka dia secara otomatis membuat PO. Nah, dengan investasi pada teknologi itu, kita bisa mengurangi kesalahan dalam kekurangan stok. Kemudian yang terakhir adalah ya melatih staff kita ya untuk lebih tahan terhadap situasi high pressure. Kemudian siap menghadapi lonjakan permintaan. Kemudian juga bisa menangani komplain dengan baik, karena linear ya antara peningkatan penjualan dengan jumlah komplain itu, saya rasa nanti linear ya, semakin tinggi trafficnya, potensi untuk komplain itu semakin tinggi juga, sehingga skill dari setiap karyawan dalam menanggapi dan menyelesaikan komplain itu jadi penting.
Nah, 2 di atas itu adalah mitigasi dampak untuk jangka pendek, sedangkan 3 yang bagian bawah ini mitigasi dampak untuk yang jangka panjang. Ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri organisasi yang belum siap ya dalam menghadapi Ramadan Rush? Ya, ini tadi yang berkali-kali disampaikan Pak Irsad ya mengenai planning ya. Perencanaan yang tidak matang ini menjadi ciri organisasi yang belum siap dalam menghadapi rush moment apapun ya, mau puasa, lebaran, atau mungkin ada opening new outlet, atau ada event-event lain misalnya. Kemudian manajemen stoknya yang tidak efisien. Terlalu banyak itu juga jadi biaya, limit itu juga jadi problem. Kemudian tenaga kerja tidak siap atau kurang. Nah, maksudnya tidak siap ini secara jumlah mungkin cukup, tetapi secara kompetensi kurang. Ya, ada juga tenaga kerja yang mereka secara kompetensi oke, tapi secara jumlahnya sedikit. Nah, ini kedua-duanya. Pelayanannya jadi buruk, ya, pelayanannya buruk, kemudian tidak ada teknologi pendukung yang membantu organisasi untuk menghadapi kondisi-kondisi ras, kurangnya SOP, tidak ada antisipasi momen khusus, jadi memang tidak prepare ya untuk menghadapi momen-momen tertentu. Komunikasi internal yang tidak efektif, ya ini juga sama seperti yang disampaikan Pak Ersa tadi, komunikasi ini juga bagian yang penting. Lemahnya manajemen krisis, ya ini mungkin saat-saat Ramadan Rush ini kan kondisi yang tidak selalu ada ya. Jadi kalau kita nggak bisa manage, ya kita akan kehilangan momennya. Nah, minimnya motivasi dan penghargaan kepada staff. Nah, harapan saya sih pengusaha-pengusaha Muslim itu sudah prepare ya dengan kondisi-kondisi sebelum menghadapi Ramadan Rush ini. Nah, ini bagaimana sih supaya bisa lebih efektif ya dalam menghadapi Ramadan Rush? Nah, ini perencanaan dan forecast yang tepat. Sebenarnya forecast ini atau prediksi stok ya, ini sebenarnya tidak bisa 100% tepat. Setidaknya mendekati ya, setidaknya mendekati. Kemudian optimasi manajemen stoknya, ya kapan order, kapan bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana pengirimannya, berapa kali frekuensi pengiriman, dan lain-lain. Kemudian pengolahan tenaga kerja yang efektif, ini secara jumlah maupun secara skill ya. Kemudian optimalisasi teknologi yang ada, perbaikan layanan kepada pelanggan itu juga perlu dilakukan agar momen-momen lebaran ini, puasa dan lebaran ini nggak hilang. Nah, kontrol dan standarisasi kualitas produk dan layanan ini jadi penting. Kalau misalnya kondisi rame itu mengabaikan kualitas dan layanan, ini menurut saya hal yang keliru sih. Jadi beberapa business owner itu lebih mementingkan speed ya, kecepatan dalam memberikan layanan ya, atau dalam menjalankan bisnisnya. Sebenarnya yang diperlukan oleh customer itu bukan hanya speed itu penting, kecepatan itu penting, tapi speed dan kualitas yang dihasilkan itu baik. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan. Nah, untuk bisa menjaga itu, kontrol dan standarisasi kualitas produk itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian promosi yang
terencana. Promosi di sini itu bukan promosi karyawan ya. Jadi promosi yang dimaksud di sini itu adalah event-event atau promo-promo yang dibuat dan diprogramkan untuk meningkatkan sales saat Ramadan dan Lebaran. Sebenarnya momen-momen seperti itu tidak perlu promosi sebenarnya, karena apa ya, sudah momennya sudah oke nih, nggak ada promo pun sebenarnya sudah baik penjualannya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan, misalnya untuk produk-produk yang slow moving ya. Ya, produk-produk slow moving, bagaimana supaya putarannya juga ikut naik. Nah, ini mungkin ada promo bundling dan lain-lain. Ini kemudian manajemen krisis yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kolaborasi dengan pihak ketiga ini juga penting. Ya, seperti tadi ya mengenai casual. Ya, misalnya ya, kalau casual di tempat kami dulu bekerja sama dengan SMK ya, SMK Tata Boga, terus SMK Perhotelan, sehingga proses magang mereka itu tetap difasilitasi untuk magang, tapi juga mereka dapat uang saku ya, atau imbalan dari apa yang mereka kerjakan. Terus kita juga mendapat bantuan dari sisi resource atau tenaga kerja. Ini kolaborasi dengan pihak ketiga. Dan fokus pada pengalaman pelanggan, ini juga penting ya. Jadi pelayanan itu bukan robot ya, bukan robot. Jadi memberikan layanan itu kelihatan kalau yang betul-betul hafalan dan tulus itu kelihatan ya, kelihatan. Jadi kalau fokus pada pengalaman pelanggan sebenarnya adalah menyelesaikan masalah pelanggan. Sebenarnya itu sih. Sebagai contoh, kalau tempat saya di restoran, setiap kru floor atau karyawan server kami itu tidak boleh menghadap ke sisi dapur ya, menghadapnya ya ke sisi customer, di meja customer. Tujuannya supaya memperhatikan body language-nya customer ya. Ketika customer body language-nya membutuhkan sesuatu, yaitu langsung didekati dan ditanyakan apa kebutuhannya. Bahkan kalau ada beberapa tim kami yang memang sense service-nya tinggi, ketika sendok jatuh itu ya sudah ngambil sendok dari dapur, bawa ke meja, diserahkan ke pelanggannya. Pengalaman-pengalaman itulah yang dibutuhkan pelanggan sebenarnya untuk meningkatkan servis kita ya. Jadi fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, atau dalam bahasa saat ini adalah user experience-nya yang ditingkatkan ya. Seperti itu kira-kira. Saya kira itu pemaparan dari saya. Semoga ada insight, ada yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Sulis. Baik, ya demikian ya Pak Rizandi dan Pak Irsyad. Terima kasih Ya, karena mohon maaf waktu kita juga sudah sesuai dengan susunan dan bahkan lebih 15 menit. Kita bisa lanjutkan diskusi melalui live Instagram ya setiap hari Kamis. Insya Allah demikian. Atau bisa langsung tanya jawab ya di salah satu konten dari Ziyadah Consulting. Ini adalah bagaimana visi dan misi kami ingin bersama-sama ya mendukung para pengusaha muslim untuk bisa go multinasional. Insya Allah. Terima kasih. Ada Pak Dhani, sehat Pak Dhani. Masya Allah ya, bulannya cerah sekali di belakang ya. Dan semua yang hadir di malam hari ini ya, saya mewakili teman-teman dari Ziyadah Consulting mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari pemateri, dan mohon dimaafkan jika ada salah kami dari awal sesi tadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halal Transform Accelerate Ziyadah Consulting